Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, khususnya anak-anak yang sedang dalam pembelajaran. Baik, kita akan sampaikan membuat film pendek ya. Terutama ini bagian-bagiannya yang perlu diperhatikan adalah pada bagian inti itu kita harus membuat naskah ya. Membuat naskah itu sendiri terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah menentukan ide cerita. Nah, ide ini adalah di dalamnya terdapat pikiran salah satu kejadian yang menarik dalam hidup Anda dan digunakan sebagai sumber inspirasi naskah. Lalu ini dijadikan pikirkan ruang lingkup cerita Anda dan apakah cerita tersebut sejalan dengan keadaan biayanya ya. Bila ini dibuat sebagai proyek yang kompleks, namun setelah misalnya kita tentukan proyeknya adalah A atau B atau C, maka itu menjadi bahan acuan utamanya. Yang kedua, buatlah naskah film pendek Anda tersebut ya. Jadi naskahnya memang harus dibuat ya, disusun. Yang ketiga adalah cari berbagai contoh naskah yang tersedia dimanapun ya. Jadi ini bisa dicari sebetulnya, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan yang keempat adalah membuat storyboard, di mana storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berdasarkan urutan adegan dalam naskah ya. Jadi adegannya nanti diurutkan dulu dalam storyboard. Nah, ini sangat membantu sekali. Langkah kedua adalah praproduksi. Di dalam praproduksi ini kita harus melakukan mencari lokasi yang menarik dan sesuai dengan naskah ya. Itu apakah ini perlu di luar ruangan atau di dalam ruangan. Lalu mencari pelaku-pelaku aktornya untuk film yang kita buat ini. Tentunya kalau ini dalam kerja kelompok dan kelompok ini dijadikan aktor semuanya, lalu harus bekerja sama, maka disinilah adalah membangun kebersamaan ya, kebersamaan dan kekokohan dalam bekerja sama. Nah, itu intinya. Yang ketiga, nah ini bila belum ada ya, merekrut kru filmnya, artinya yang membantu kita dalam melaksanakan pelaksanaan kerja ini ya. Boleh berkolaborasi kalau dalam pembelajaran itu dengan kelompok yang lain, sehingga kita membantu mereka dan mereka membantu kita sebagai kru ya. Diantaranya misalnya melakukan skenario dari sinopsis atau melakukan penyutingan film yang kita inginkan ya. Dan perlu dilakukan kalau dalam pembuatan film betulan ini, maka perlu ada rekrut ya, rekrut kru atau membayar kru. Yang ketiga adalah melakukan proses syutingnya itu sendiri. Nah, ini adalah yang paling penting dan paling lama biasanya dilakukan atau dikerjakan setelah naskahnya itu ada ya, dan praproduksinya sudah disiapkan sebelumnya, maka melakukan proses syuting sesuai dengan yang kita rencanakan dan sesuai dari apa-apa yang sudah ada dalam storyboard tersebut ya. Jadi berurut. Melakukan proses syuting itu sendiri itu dibagi dalam beberapa langkah ya. Yang pertama adalah melatih setiap adegan dalam naskah. Jadi ini memang harus didalami ya, disesuaikan. Jadi misalnya menyampaikan hal yang serius, nggak pecicilan, cekakak-cekik, ketawa-ketawa, jadi tampak sangat tidak serius, dan itu tidak membawa atau mempengaruhi siapa yang melihat ya. Justru sebuah adegan itu harus dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. Apakah memang harus menyenangkan, harus dalam kondisi sedih, atau dalam kondisi yang lainnya ya. Itu harus
membawa penonton ke dalam kondisi yang ada dalam peran tersebut atau dalam adegan tersebut. Lalu yang kedua, penggunaan kostum ya. Penggunaan kostum ini sangat harus disesuaikan sekali. Misalnya dalam pembelajaran, maka kostumnya adalah kostum seragam. Kemudian bermain, tidak mungkin sedang bermain menggunakan kostum seragam sekolah misalnya, atau seragam ke pengajian, maka harus digunakan seragam yang rileks ya, yang bebas, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah merekam adegan itu dalam naskah ya. Jadi storyboard yang sudah dibuat sebelumnya akan membantu mengetahui daftar adegan yang perlu direkam. Jadi ada shortlistnya ya. Nah ini sangat penting sekali untuk disesuaikan. Lalu yang keempat, Anda harus berfokus pada elemen visual, di mana film yang Anda buat berdurasi pendek itulah mengapa sering kali visualisasi pencahayaan, kemudian menambah keindahan seluruh adegan. Pastikan pula gambar diambil tidak kabur ya, dan tidak terhalang oleh apapun, jadi harus jelas. Lalu yang terakhir dalam penyuntingan itu adalah ucapan terima kasih kepada seluruh aktor dan kru yang terlibat. Biasanya ini di akhir film itu dread gitu ya, manajernya, penyuntingnya, aktornya itu ya, ada terima kasih. Nah, di sana dalam bentuk list ya, dalam bentuk catatan. Nah ini bisa dibuatkan oleh kalian dengan baik. Dan yang terakhir tentunya adalah menyunting film itu sendiri. Kalau dalam pembuatan film profesional memang ini akan disunting oleh ahli-ahli penyunting filmnya. Tapi untuk kalian yang sedang melakukan project, terutama anak-anak sekolah ya, itu yang penting ada 5 hal ya. Yang pertama adalah mengunggah data video ke Piranti Lunak untuk menyunting film tersebut. Seperti misalnya kalau di handphone itu ada Capcut ya, Movie Maker, KineMaster ya, atau misalnya seperti Apit, Final Cut Pro, atau Windows Movie Maker ya. Nah, sehingga seluruh video ini berada dalam folder-folder yang rapi ya, agar dapat diakses dengan lebih mudah. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat suntingan kasarnya. Mulailah dengan menyusun rekaman adegan dalam urutan yang benar ya. Contohnya yang kita perlukan adalah pertama, adegan pembuka, di mana setelah muncul judul kalian melakukan diskusi ringan bagaimana memperkenalkan diri kalian sebagai pelaku dalam tutorial ya, karena yang akan diangkat adalah tutorial. Nah, memperkenalkan diri dari mulai identitas dan tayangan yang akan ditampilkan dijelaskan di awal. Lalu yang kedua, nah tutorialnya masuk nih sebagai tayangan utamanya. Nah, setelah tayangan utamanya ini masuk ya, berdurasi 20 hingga 30 menit. Ini diakhiri dengan percakapan dari tim ya. Aktor ini melakukan penjelasan bahwa tutorial tersebut memiliki fungsi, manfaat, dan disimpulkan ya oleh aktor-aktor ini yang melakukan pekerjaan ya, atau oleh ini yang melakukan proses penyuntingan. Nah ini harus muncul mukanya ya di penutup kesimpulan. Dan tentunya kita memerlukan juga behind the scene ya, artinya ada adegan yang bagaimana kalian proses keseruannya dalam membuat film tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi kembali hasil suntingan dan melakukan proses penyuntingan terakhir ya.
Jadi setelah memadatkan adegannya misalnya ini 1 jam, lalu kita padatkan dalam 30 menit tersebut ya, dipadatkan. Yang penting tidak mengurangi dari unsur utama yang akan disampaikan sebagai pesan daripada film yang kita buat sesuai dengan judul dan temanya. Nah, ini harus dievaluasi kembali film Anda bersama peniliknya ya, atau penilainya, apakah sudah sesuai ya penyuntingannya, kemudian pemeranannya ya. Nah, sehingga menambah mutualisme daripada apa yang kita kerjakan. Jadi tidak terlalu asal ya, terlalu asal, sehingga pelajaran pesan-pesannya itu tersampaikan dalam proyek tersebut. Dan tentunya ini harus dinilai apakah tayangan Anda ini, film Anda ini layak untuk dikonsumsi oleh publik ya, sehingga dengan kelayakan tersebut menjadi menarik, hal yang menarik, dan akan menjadi pesan yang bisa dilihat oleh orang lain. Terima kasih, belajarlah terus lebih baik, dan bekerja sama itu adalah nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.